kalau kita udah bisa menaklukkan anak yang di bawah umur, otomatis ketika kita diamanahkan ngajar orang yang dewasa, ya pasti bisa. Cek 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 Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit diangkat penyakitnya dan kita semua dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini hadir bersama kita seorang anak muda yang berjiwa orang tua. Subhanallah. Bisa Kenapa juga, saya bisa. bilang begitu? Karena dia ini seorang pendidik ataupun pengajar. Alhamdulillah. Dan tentunya juga dia seorang alumni Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Kajuara Bone Sulawesi Selatan Indonesia. Siap. Please welcome Ustadz Taufik Hidayat. Ya. Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Manggilnya apa ini? Ustadz, akhi, bro. Sebenarnya kalau dipanggil Ustadz itu berat sih. Soalnya mungkin orang mengatakan tanggung jawabnya berat banget ya. Ya. Karena kita Biasa murid Taufik. pendidik ya. Taufik. Boleh. Mungkin Oke. sebagai teman panggil Taufik. Ya. Anak ente lah. Oh, aneh. Kayak orang Arab gitu ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wadah. Itu sih yang sering kita dikerjakan. Keluarga sehat semua. Alhamdulillah sampai saat ini kabarnya sehat. Anak, istri. Anak masih program sih, insya Allah. Masih program yang belum terlaksana. Oh, Maksudnya belum nikah, tapi udah niat. belum pi. Belum. Oh, Insya Allah saya secepatnya. kira sudah kalau ada menikah. kalau ada menikah Ki, pasti diundang Ki. Iya. Oke. Apa kesibukan? Kalau kesibukan saat ini, Ya. saat ini detik ini pun lagi liburan, Lagi libur. Lagi ngajar liburan. ya. Jadi kami ngajar, Hmm? terus saat ini mungkin minggu ini khususnya Ya. libur. Dan alhamdulillah Covid tidak menghalangi kita buat menghalangi anak-anak libur tersebut. Dan insya Allah besok datang lagi akan disibukkan dengan kesibukan mengajar, Mengajar berarti Iya. kesibukan selama ini mengajar. mendidik, insya Allah. Kuliah bagaimana? Kuliah alhamdulillah pernah, Hah? tapi stuck, berhenti. Kenapa bisa? Ya begitulah perjalanan hidup. Hmm. Jadi- Kapan? Maksudnya apa ya? Dulu pernah tahun Tahun 2017 kalau nggak salah, Hmm. pernah dikuliahkan di yayasan ya tempat saat ini. Oke. Tapi mungkin Sekarang lebih fokus mengajar. ya fokus, soalnya belum niat lagi buat kuliah. Ya. Tidak ada rencana untuk di fase selanjutnya, fase kehidupan selanjutnya. Proses hidup selanjutnya. Kalau nikah, kalau buat kedepannya sih, yang paling ingin tercapai itu mungkin pengen punya teman. Paham lah, tuh kan? Pasangan. Oh ya. Bisa lah kalau ada yang mau kan. Makanya saya pancing tadi itu. Ya, sudah menikah, ternyata Berarti itu. mungkin sambutannya tadi Ya, anak muda yang udah berjiwa tua, mungkin itu salah satu doa ya. carilah. Saya akan berusaha. Makanya cari dari sekarang, maksudnya mencari begitu. Seperti saudara kita yang di sana. Ya. Siap. Nah, Taufik, seorang alumni Pondok Pesantren Darul Hufat 77. Iya. Sebelum masuk pesantren ini, masuk pondok, bisa diceritakan riwayat bukan riwayat, Riwayat maksudnya perjalanan sebelum ke 77 ke Darul Hufat. Oke, sebelum ke 77 Darul Hufat. Sebenarnya panjang sih kalau diambil semua. Tapi bisa singkat atau semuanya? Bagaimana ya? Singkat tapi agak-agak Agak jelas. panjang begitu. Singkat tapi agak panjang. Ya. Sebenarnya niat pertama kalau kita di luar kan, saya contohnya kelas percobaan.
di Darul Hufat kan ada eksperimen kan. Enggak, sebelum ke Sebelumnya pesantren. situ saya SD, tamatan SMP. SMP. Oh, masuk pesantren tamatan Iya, SMP. SMP. Di mana? SMP Negeri 3 Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya ya ya, Iya. Maret. Alhamdulillah Agak jarak Maret ke 77 agak 77. berapa kilo kira-kira? Kalau kilonya kurang tahu sih, tapi kalau perjalanan dari pasarnya itu kan kita stucknya di pasar ya. Oh, Yang sering tinggalnya di pasar. kan di pasar sih tinggalnya. Maksudnya gimana? Yang kita tahu itu di pasar ke pondoknya sekitar 45 menit, tapi ke pasarnya ke rumah saya pribadi karena saya alhamdulillah lorongnya lorong. Ya. Jadi kalau sampai di rumah saya, sampai angkatan saya sendiri, angkatan 2015 itu kalau nggak salah baru satu orang yang pernah nginjak rumah saya. Kenapa bisa? Ya mungkin dia hanya mendengar cerita bahwasanya lorong itu kan sejauh tidak punya bisa dijangkau oleh apa? bisa. Kendaraan atau signal atau apa? Kemarin alhamdulillah ada cerita lucu ketika adik saya menikah. Waduh, Adik saya udah tiba-tiba menikah ya. cerita lucu. Oke. Ya. Kemudian saya udah di sini, saya Hmm. kembali, saya diantar sama junior, pernah juga di Darul Hufat, bawa mobil pribadi dia, kemudian pas di jembatan itu, Kandas. alhamdulillahnya itu ban depannya nggak rapat, tengahnya dan ban belakang itu rapat. Jadi keren lah kalau seandainya diabadikan dengan foto mungkin. Itu enggak, alhamdulillah namanya itu. Alhamdulillah. Astagfirullah namanya itu. Ya bisa, kan sesuatu yang terjadi tergantung kita menanggapinya. Gitu. Tadi belum ini, sebelum ke pondok SMP di Mare, ya kan? Iya. Berarti tamatan SMP dong. Tamatan SD SMP. di mana? SD-nya SD 686 Batu Gading, itu juga Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Dekat. Sulawesi Selatan. Dekat SMP sama Jauh. SD. Hah? Jauh. Jauh. Jarak antara SD dan SMP. Kalau jarak rumah ke SD masih bisa dengan jalan kaki. Kalau SMP ke rumah itu udah nggak bisa. Oh iya. Kenapa memutuskan setelah tamat SMP? Kenapa memutuskan untuk apa namanya? Mondok Di pesantren. Ya. Oke. Yang pertama mungkin sebenarnya nggak ada niat ya, belum ada niat. Punya temen yang mana satu sekolah itu namanya juga sama, Taufik, cuma belakangnya beda. Ya. Dia punya kakak di alumni Darul Hufat Putri. Oh, Putri. Ya. Oh. Jadi biasanya dipanggil ustazah ya. Ustazah. Iya, ustazah. Ya. Alhamdulillah ketika kelulusan, biasanya kelulusan SMP itu udah mulai pilek baju itu. Oh, iya, Nah, iya. itu hari pertama saya punya niat masuk pondok. Oh, Gitu. Kenapa? Udah mau lulus. Kenapa di momen-momen apa? Momen-momen yang happy terus kepikiran buat masuk pesantren? Kenapa bisa? Ya, alam itu adalah hidayah. Oh. Karena saya udah punya Taufik, mungkin hidayahnya Oh, iya, sekarang iya, punya iya. juga. Itu salah satunya. Ya. Singkat cerita, kan pengen singkat-singkat ya. Ketika saya udah niat masuk, alhamdulillah masuk berdua dengan teman saya yang namanya juga Taufik. Masuk pondok. Tapi mirisnya dia cuma 4 hari di pondok. Oh. Ya. Mungkin kita tahulah Darul Hufat mungkin ada yang masuk, kemudian ada Ada yang juga yang tersaring. gagal. Ya, tersaring. Ya. Itu waktu sebelum masuk pesantren mungkin sudah apa namanya? Sudah disetting mungkin jauh-jauh hari buat masuk pesantren atau tidak? Baru di momen-momen kelulusan Baru. itu? Baru. Iya. Itu baru ada kabarnya. Itu infonya dari mana itu? Dari kakak yang teman. ustazah tadi? Iya, dari ustazah. Yang mana ustazah itu pengen adiknya masuk pesantren dan adiknya ngajakin saya. Kalau boleh tahu ini karakter kayak teh di sekolah umum kayak SMP itu dikenalnya sebagai apa nih? Orang alim atau iya memang terbentuk dari agamis begitu? Alhamdulillah Termasuk ya? bukan. Oh enggak. Iya. Berarti termasuk orang-orang yang Mungkin kenal bahwasanya Islam itu harus sholat 5 waktu, tapi apakah saya ceritakan itu termasuk aib? Bisa jadi oh pembelajaran. tidak, ini pembelajaran maksudnya orang-orang yang
maksudnya sholatnya bolong-bolong, Iya. tiba-tiba terpikir dalam benaknya, oh saya mau masuk pesantren ini. Alhamdulillah. Jadi kalau di SMP itu, yang mana kita SMP kelas 3 contohnya, kita dapat tugas setiap hari itu kelas 3 laki-lakinya Ya. ngimamin sholat zuhur. Hmm. Jadi sebelum kita pulang sholat zuhur dulu, yang mana imamnya dijadwal sama azan. Ah, Alhamdulillah selama setahun kelas 3 itu, ya. seingat saya pribadi, setiap saya dapat jadwal azan dan imam, pasti keadaan saya udah nggak di pondok. Itu bukan di sekolah itu, maaf, bukan di pondok. Maksudnya ketika jadwal saya imam atau jadwal saya azan Iya, ya. di musola sekolah, Ya. pasti saya udah nggak di sekolah. Kabur begitu. Itulah. Oh, iya. Jadi iya. mungkin Suatu, maksudnya suatu suatu hal yang dapat kita syukuri ya, bisa terpikir buat masuk pesantren. alhamdulillah. Ya, Bagaimana tanggapan orang tua ketika, oh saya mau masuk pesantren, Bu, Pak, gitu. alhamdulillah sih langsung yes. Oh, Nggak ada. keluarga juga mendukung. Iya. Walaupun mungkin di pas posisi itu keluarga masih kekurangan untuk membiayai, tapi dia berusaha, mungkin ambil atau pinjam uang sama saudara ibu Ya, contohnya. adalah rezeki Iya. ketika kita berniat untuk Untuk sesuatu yang Lebih baik ke depannya. baik, pasti Allah tidak mendiamkan. Benar. Betul. Alhamdulillah itu yang paling disyukuri. Ya, ya, ya. Dan ketika udah ke pondok itu tadi, yang mana teman saya 4 hari aja udah kabur maksudnya udah nggak tahu keadaannya, tiba-tiba nggak ada di pondok. Terus ente kepikiran juga? Bertahan. Kalau kepikiran banget, Iya. pengen banget keluar. Menarik ini. Oke. Cuma satu, sebenarnya bukan takut dengan, kalau sebelum masuk pondok itu emang takut banget sama ayah ya, khususnya ayah. Saya bersaudara 3 orang, semuanya laki-laki, yang mana tiga-tiganya itu nggak ada yang berani membantah orang ya. Dan hal apapun itu, walaupun kecil besar, nggak ada yang berani. Kalau ketika ayah mengatakan A, pasti kita ikut A. Gitu. Termasuk ente. Ya, termasuk. Jadi ketika saya di pondok, udahlah, temen udah kabur kan, saya sempat nangis. Kalau diceritakan pasti, masa eksperimen nangis kan. Iya, Bu. Iya. Tapi pasti ada. Saya Oke, salah oke, satunya oke. sempat nangis karena ingin pulang. Bertahan sampai, kalau eksperimen berapa tahun? Sampai lulus itu 4 tahun dan ada pembekalan sak. Ceritakan dong, jenjang kegiatan belajar mengajar seorang yang masuk dari tamatan SMP. Kan ada yang kelas 1 Iya. naik ke kelas 3 begitu. Mungkin udah pernah dibahas ya. Ya. Iya. Tapi saya rasa bisa jadi cerminan juga. Ya. Ya. Kalau dari eksperimen itu atau tamatan SMP, Ya. jadi dibebani sesuatu yang double. Ya. Nah, contohnya kalau kelas biasa tamatan SD, dia menyelesaikan mata pelajaran kelas 1 itu cuma setahun ya. Ya. Kalau eksperimen, mata pelajaran kelas 1 di pesantren khususnya Ya. itu diselesaikan dalam waktu 1 semester atau 6 bulan. Jadi itu mungkin perbedaan. Dipercepat ya. Ya, dipercepat. Ya. Apakah beban di situ atau berat atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya pribadi beban banget ya. Karena Seandainya- kenapa? Kenapa dibilang beban? beban yang pertama mungkin karena saya pondasinya bukan agamis, Ya. dan ketika masuk pesantren hampir 100% apa yang pernah saya lakukan di luar otomatis bertolak belakang gitu Iya. ya. Apa yang kegiatan di sekolah dulu, kegiatan di pesantren sekarang, yang mana setiap saat Oh, kita enggak. Iya. Oke. itu masjid. Maaf saya potong. Pelajaran ini, Ya, ketika kita bahas pelajaran di pondok, beban nggak, berat nggak, seorang tamatan SMP eksperimen menerima pelajaran tersebut dalam dalam satu waktu double begitu, dalam satu semester maksudnya. berat Berat ya. Iya. Apalagi pengetahuan tentang
pengetahuannya, apalagi mungkin Tapi kalau kita pikir-pikir apa namanya, kita pikir-pikir kapasitas otak seorang yang sudah berumur eksperimen Iya. tamatan SMP, bagus bagus wajar wajar. gampang dong itu. Oke, Maksudnya wajar bisa dibebani. diterimanya lebih mudah kalau Bisa jadi. pikir-pikir. Nggak tahu sih, saya rasakan juga. Oke, di pondok dulu itu bagian ini? apa kalau boleh tahu? Bagian pas pembekalan atau pengabdian Sebelumnya sebelumnya di apa ya namanya, organisasi bagian apa ya yang jaga di asrama itu, nah, tapi khusus santri baru. mudabir Iya, khusus santri baru. santri baru. Bagaimana menghadapi seorang apa namanya, bagaimana rasanya menjadi seorang mudabir santri baru? Mudabir pengurus santri baru ya. Alhamdulillah serunya itu mungkin cara mengurus itu adik-adik yang baru masuk pesantren dengan adik-adik yang mungkin udah setahun 2 tahun di pesantren pasti beda. Nervous sekali topik santai-santai. Oke. Oke, bagaimana? Mungkin Lanjut, kita lanjut. Itu pembawaannya itu. Iya, santai, podcast biasa. Oke. Santri baru, menghadapi santri baru, seorang topik. Alhamdulillah. Yang paling diingat itu pernah ada kejadian, ya namanya santri ya, Ya. baru masuk pondok, terus ada santri baru mengambil yang bukan haknya. Jadi mungkin ada santri baru Tilolang. Iya, bisa disebut dengan kalau bahasa Bugisnya nggak tahu. Tilolang, Bugis mana ya? Parampo, Parampo, ya itu Ya. bisa. Ternyata seorang anak pelaku ini Hmm. orang tuanya tentara, ya. Terus bagaimana Seorang itu? Tentara. Hmm. Mungkin di situ pertamanya sih kaget. Ketika saya tahu, kan saya diamanahkan ketika tahu begitu berarti harus ditindaklanjutin. Bagaimana cara menghukum anaknya atau memberi efek jerat terhadap anak tersebut, ya otomatis sebenarnya saya itu nggak mengikuti jalur yang udah ditentukan di pondok. Contohnya mungkin menyampaikan ke ketua kita ya, contohnya ketua pengurusan. Hari itu saya langsung suruh silahkan pulang dan ambil apa yang pernah Anda ambil punya teman Anda gitu kan, kembalikan. Ternyata dia beneran langsung pulang tanpa izin. Besoknya dia datang dengan keluarganya, yang mana ayahnya ini pakai baju dinas, ya, tau lah, tentara loreng ya, kalau di Sulawesi itu sebutnya loreng. Sebagian orang takut. Jadi bagaimana ini reaksi ente? Pertama sih ketika lihat orang tuanya itu sempat masuk ke kamar, Iya. kamar tempat menginap santri, terus kaget ketika teman mengatakan itu orang tua si Fulan yang kamu suruh pulang buat ganti rugi punya temannya. Ya pertama kaget, tapi akhirnya nggak sampai sembunyi, akhirnya keluar dan alhamdulillahnya nggak ditegur, nggak disapa, jadi berprasangka baik. Bisa jadi anaknya nggak menyampaikan ke orang tuanya, ya, menyampaikan bahwasanya saya disuruh pulang untuk ganti rugi itu. Otomatis kalau dia sampaikan, otomatis orang tuanya bertanya dong, siapa yang suruh pulang, Iya. kenapa Anda harus gantikan punya temannya. Ya alhamdulillah selesai, tapi nggak ada efeknya sih, maksudnya sampai kaget doang tapi nggak ketemu sama orang tua. Itu sih Itu ceritanya. Yang tadi belum Terus? diperjelas tentang rasa mengurus Menjadi santri baru itu kan beda pasti dong. eh, Santri Lama yang dan lama santri sama santri yang baru, bagaimana rasanya? Apakah ada kendala atau apa begitu? ya, tadi kan mungkin saya bilang ada senangnya ketika ternyata apa yang kita pikirkan ke depan itu nggak terjadi. Udah sempat was-was, Iya, orang iya, tuanya iya. pasti marah nih, Iya, tapi iya. ternyata enggak. Mungkin ya
berpikir positif. Diwajarkan. Nah, gitu. Tapi kalau umumnya alhamdulillah satu pelajaran yang mungkin di luar belum kita temukan di pondok itu, ketika kita kelas itu mungkin setara dengan kelas 2 alia. 2 SMA ya, alia Iya. atau SMA, kita udah diberikan amanah buat mengurus adik-adik kita. Iya, Gitu. betul. Ya kalau pribadi sih bersyukur dan terus bersyukur itu sih paling. Rasa rasa menyayangi seorang santri di situ terlihat ketika kita mengurus santri baru. Iya. Mungkin begitu ya. Karena kalau kita dapat dari dulu Dapat apa nih? yang kita dapat ketika kita mengurus santri lama, yang perasaan untuk menghukum itu ini agak-agak lepas. Kalau santri baru kita mungkin wajar-wajarin aja begitu. Ditahan ya? Ya, Mungkin bukan begitu rasanya. sedikit ada sih. Tapi saya juga bukan pas pengurus itu bukan tipe-tipe apa kalau mengurus. bukan tipe-tipe orang yang keras ya. Mungkin di pengurusan. Beda lagi pas nanti dikasih amanah buat pengabdian. Oh, oke. Kelas organisasi santri baru mengurus mudabir. Iya. Naik ke kelas kelas akhir. Kelas akhir. Bagian Saya dulu masih bagian apa? bagaimana ini lu bisa lupa? Iya, paling perasaan yang paling di nurun terus. Nurung Indah ada tahu gak? Nurung, kasih perjelas Nurung itu nurung apa? Tempat Oke, santri asrama. baru khususnya ya. Ya. Biasanya datang santri baru. Di situ terus 2 Iya. tahun. Kan kalau kelas 6 awal tahun ya. Ya. Jadi santri baru lagi. Kalau akhir tahun kelas 6 udah nggak dikasih amanah. Seperti pengurusan diganti dengan atau ganti stafet dengan adik kelas kita. Ya. Pengabdian bagian Pengabdian alhamdulillah dapat setahun bagian KMI. KMI. Ya. Kepanjangan KMI apa sih? Kuliatul Muallimin wal Kuliatul Muallimin Islamiyah. Oke, itulah. Ya. Dipercayakan untuk memegang disiplin-disiplin yang ada di Ya. KMI begitu. Kalau kurikulum sekolah ya, Ya, sekolah pondok khususnya. Karena alhamdulillah ada juga pelajaran luar, tapi mungkin ini contohnya 4 pelajaran khusus di ujian akhir aja. Ada nggak cerita-cerita di pondok yang tidak pernah bisa dilupakan seorang Taufik Hidayat? Banyak. Apa contohnya? Kasih heboh dulu Tapi yuk podcast ini dengan siap. ceritamu. Sebenarnya mungkin senior-senior juga mendapatkan. Alhamdulillah saya masih dapat namanya ujian tapak suci. Oke, Ujian itu. silat ya. Oke. Apa itu? Jadi mungkin saya punya dosa dengan senior saya karena saya juga orang yang banyak ngeles ketika menjalani disiplin. Iya. Ceritanya bagaimana? Ketika itu ujian kelas 5, alhamdulillah saya sakit pulang, jadi ujiannya susulan dong ya, ke ujian bareng kakak kelas. Jadi saya ujian saat itu bareng dengan kakak kelas, ada kalau sekarang dipanggil Ustadz Abror, Ya. Ustadz Ilham itu. Ya. Jangan sebut saya, saya. Itu Nggak boleh sebut. di situ boleh. alhamdulillah bareng, Nah, yang mana Ustadz pembimbingnya udah kenal juga ya. Oke. Tapi dosanya saya karena saya menipu. Menipunya bagaimana itu? Menipunya. Mudah-mudahan nggak jadi pelajaran yang baik buat kedepannya, tapi pelajaran jangan pernah ditiru buat Adik-adik. ya adik-adik kita. Saya pertama kali dilepas. Pelepasan itu kan ada namanya mungkin pemanasan, Ya, yang mana ya, dipanasi tahu, dulu oke, dari oke. bagian tapak suci. Lepaslah. Naik. Lepas. Yang mana ujian itu terbagi menjadi beberapa pos. Ya. Alhamdulillah saya cuma dapat 1 pos. Ya. Maksudnya apa namanya? Tidak Satu melewati pos-pos lain begitu. Cuma pos kedua nih. Pintas berarti. Bukan.
penipuan, bisa jadi penipuan. Saya minta maaf dengan senior saya ya. Dan sebenarnya itu niatnya karena emang nggak bisa ikut dengan senior kan, karena itu bukan kelas saya. Di situ saya dilepas pertama, kemudian saya ketemu pos. Kalau yang pertama kan pemanasan, ini bisa jadi pos kedua. Kemudian di setiap pos itu kita disuruh Apalah gitu. menghafalin jurus ya. Oh iya iya. Jadi kita praktekin jurus yang udah kita pelajari. Kemudian disuruh, ternyata ada lagi ujian fisiknya. Ketika ujian fisik, alhamdulillah merasa jengkel lah ya, karena emang udah nggak niat banget ikut ujian itu. Nah, pas push up, saya pura-pura push up sampai nggak bisa gerak gitu. Jadi seperti orang kerang. Keram itu, jadi tangannya kayak gini nggak bisa kelepas. Untungnya nggak bisa nggak sampai kram. Untungnya di belakang saya itu senior bagian apa sih itu, lupa, bagian kesehatan. Ada namanya Kak Sundusing sebelumnya ya. Jadi ketika itu ustadznya nanya, ini Kenapa? Taufik kenapa, kata dia. Alhamdulillah dijawab Kak Sundusing itu dengan baik, kata dia. Oh maaf Ustadz, sebelumnya minggu kemarin dia nggak ikut karena sakit. Emang dia kayaknya lemah Ustadz, ya habis sakit gitu. Oke iya. Nah, ternyata ustadznya juga nggak terlalu ganas ya menurut saya, karena dia langsung bisa menanggapi apa yang telah terjadi hari itu. Peduli. Peduli. Terus sakit nih, alhamdulillah ditelepon bagian yang biasanya pegang motor, samping rumahnya pimpinan, bagian administrasi bukan ya, Iya. yang menyimpan uang santri itu. Ada telepon, silahkan kesini dulu bawa motornya karena ada santri yang udah nggak bisa melanjutkan ujian. Oh udah, ditelepon itu datang tuh motor Revo ya, kita kenal motor Revo, The Legend of Darul Hufat insyaallah. Terus saya Disuruh ke rumah sakit. enggak, disuruh istirahat. Jadi cuma dijemput, Naik repo dijemput, istirahat ke kamar begitu. diantar ke masjid ternyata. Diantar ke masjid. Iya. Jadi masjid di bagian belakang tidur. Yang lain teman ujian melanjutkan ujiannya sampai selesai, saya tidur sampai subuh. Sebelum subuh sih, waktunya anak-anak Bangun. ya bangun, ada yang bangunin. Bangun. Jadi Mau tahajud, nggak jadi ikuti ujian. nggak jadi. Wah. Ya, Padahal pura-pura itu. alhamdulillah. Setengahnya pura-pura. Alhamdulillah. Ya. Soalnya kalau emang capek kan, semua orang pasti capek ya. Betul. Tapi emang udah ada niat pengen menipu gitu. Tapi bukan saya penipu ya. Itu adalah Sorry. Oke. Ya. Itu Karena- mungkin cerita yang tidak pernah dilupa. Iya, nggak bisa dilupa. Karena itu terjadi 2 kali. Dilupa. Nggak bisa dilupa. Nah, kenapa kan? Masa itu ceritamu yang tidak bisa melupa di pondok banyak cerita. Banyak banget. Tapi kalau cerita semua kan Oke. lumayan. Nah sekarang setelah apa kira-kira yang membekas dalam setelah alumni dari Pondok Pesantren Darul Hufat, mungkin kamu bersyukur sekali tentang apa yang sudah kamu dapat begitu. Oke. Kalau pembahasan tentang bersyukur, sangat bersyukur. Yang mana mungkin teman-teman juga tahu, saya orangnya ya nggak berani aktif di depan orang-orang ya. Syukurnya itu alhamdulillah ketika keluar dapat bisa belajar di luar, dan alhamdulillah di luar itu baru bisa, kata orang si action ya, dia kasih amanah untuk ngajar, ternyata udah bisa. Walaupun awalnya enggak, tapi jam terbangnya mungkin setiap hari, seminggu itu 4 sampai 5 kali ngajar. Itu jadi kebiasaan, walaupun masih gugup sampai saat ini, tapi kalau dikasih amanah insya Allah udah bisa. Kalau yang didapatkan syukur banget bisa mengenal. Iya, banyak lah. banget. Maksudnya kita sebagai santri atau alumni mungkin tidak terhitung mungkin apa Siap. pemberian pondok kepada kita. Ya. Itu kalau di pondok kan dulu ente ini gak merasakan pas pengajaran, saya Apa dulu waktu santri baru nih paham di pas di pengabdian luar. gitu ya. Atau pengabdian. Iya. Ada sih
Contohnya mungkin pelajaran bahasa Arab ya, yang mana ketika kita kelas 1 sampai jenjang kelas 6 itu antara acu tak acu dan kurang paham ya, Iya. udah digabungin nggak dapat apa-apa lah. Ketika alhamdulillah dikasih amanah untuk mengabdi atau mengajar, dikasih pelajaran mungkin ada bahasa Arab, mahfuzat. Ya. Nah, di situ baru paham. Oh, ternyata mahfuzat artinya yang selama ini 4 tahun diulang-ulang, baru paham ketika kita menyampaikan kepada adik-adik kita gitu. Jadi ternyata ada sesuatu yang mungkin harus tindak lanjutin ilmu, mungkin harus diajarkan baru sedikit paham Sedikit. ketika baru diajarin kurang paham gitu ya. Ketika belajar, maksudnya ketika belajar kurang paham. Iya, Ketika kita mengalami atau mengajar atau apa, baru kita baru kita paham, apalagi sedikit paham lah. apalagi Karena apalagi kalau kita dalam situasi tersebut begitu. iya, Relate pasti ya. alhamdulillah. Oke. Kita apa namanya, setelah pondok pesantren itu ente kemana? Setelah pengabdian maksudnya. Kenapa bisa ya. tiba-tiba ada di sini? Di Ente? sini ini apa nih? Bilala Podcast ya. Alhamdulillah. Ini di Jawa ya. Ya. Jakarta. Udah 5 tahun di sini. Di Kalau tempatnya di mana? Maksudnya kenapa setelah dari pondok pesantren apakah langsung ke sini? apakah langsung ke Jakarta, ke Bogor begitu? Langsung sih. Langsung. Ya. Setelah pengabdian mungkin beberapa hari di rumah. Ya. Kemudian ada yang ngajakin ke sini. Sebelumnya pernah dites di Batam ya. Lupa sih ustadz siapa yang ngetes. Ya. Gitu. Ya. Dikabarin sama teman, ini bisa tes dulu sama ustadz tersebut. Nah, udah di telepon, Oke. tes wawancara, kemudian baca Quran. Tapi seorangnya mungkin kadang nggak percaya gitu, ada nggak tindak lanjutan terhadap tes tersebut. Ya. Udah ada teman ustadz yang ngajakin ke sini gitu, kata dia oh ke sini aja, padahal tes yang ke Batam itu belum ada kepastian ya, untuk belum ada jawaban diterima atau enggak ya. Singkat aja langsung diputusin berangkat ke Jakarta. Tepatnya sih di Gunung Sindur ya, di Ruhama, cabangnya Ruhama. Oh, ke situ. Situ Terus situ semingguan di musola atau di masjid ya. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Hmm. Emang belum tahu mau kemana ya, bimbang. Ya. Alhamdulillah diarahkan ke ada yayasan Ar-Rasyid Ya. tempatnya di Cibinong, Bogor. Alhamdulillah akhir 2015. Siapa yang maksudnya siapa yang merekrut ente ke Ar-Rasyid juga? Itu Ar-Rasyid direkrut, waktu diarahkan ke sana atau kabarnya dari Ustadz Mufli atau Ustadz Jusmin ya. Ya. Berdua, satunya itu angkatannya Ustadz Jusmin itu, Ya. angkatannya Ustadz Mufli. Udah di ke Ar-Rasyid, mungkin sekitar 2 harian di Ar-Rasyid itu langsung diajakin kumpul dengan pimpinannya, yang mana itu baru banget Ar-Rasyid ya. Ar-Rasyid bangunannya untuk saat ini 5 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Kumpul kemudian perkenalan, dan di situ kita ada aksi 212 pertama. Mungkin teman-teman yang ikut masih ingat. Waduh. Ya. Ya. Aksi 212 yang itu hari Jumat apa ya? Salat Aduh, Jumat. lupa. Oh iya. Salat Jumat. Eh, Ding. Udah tahu, Pak? Salat Jumat atau bagaimana? yang sholatnya Syekh Ali Jaber, Ya. kunutnya panjang banget. Alhamdulillah pelajaran terbesar itu. Oke. Setelah sudah masuk direkrut ke Ar-Rasyid mengajar, kan ente kan mengajar di situ ya. Mengajar sebagai apa kalau boleh tahu? Ngajar sebagai apa sih? Maksudnya mengajar sorry mengajar gitu. sebagai apa? Mengajar apa? Oke. Kalau tingkatannya ada, kalau Ar-Rasyid pertama kan ada rumah tahfiz ya. Ya. Diawali dengan Programnya rumah tahfiz. Sekolah tahfiz. Hah? Kemudian semakin meningkat dia membuka sekolah SMP. Tapi saat itu SMP-nya udah ada pas saya kesana.
Ente sebagai apa di situ di SMP? Kepala sekolah juga? Bukan, nggak mungkin kepala sekolah dua kan. Oke. Ya bergantian lah, Oke. insya Allah. Apa itu? Jadi pengajar Pengajar? ya. Yang pertama sih kita harus di training atau diuji coba di rumah tahfiz tersebut. Hmm. Memang tinggalnya di pondok di Ar-Rasyid tersebut, tapi kita di trainingnya di rumah tahfiz. Jadi setiap hari ada pembelajaran anak-anak Ya. mungkin usia dini 3 tahun, ada 4 tahun sampai sekolah SMP SMA ada sampai. Jadi yang kita di training itu di yang buat ngajar anak-anak dulu, karena yang mana yang di apa ya, bahasanya yang diyakini pimpinan tersebut, kalau kita udah bisa menaklukkan anak yang di bawah umur, otomatis ketika kita diamanahkan ngajar orang yang dewasa Ya. pasti bisa gitu. Tadi kata-kata seperti itu ya. Berarti udah disampaikan ya. Enggak, Gitu saya sih. mau tanya seorang Taufik Hidayat. Apakah seorang apakah ente menerapkan apa yang Anda dapat di Ponpes Darul Hufat diterapkan di Yayasan Ar-Rasyid ini? Iya, Atau enggak ada perbedaan bagaimana lah sikap ente? sikap ya. Kayak buat pendidikannya tersebut Ya, otomatis nggak sekeras apa yang pernah kita dapatkan ya. itu yang saya larinya ke sana ke arahnya. Oh gitu. Terus jadi yang mana ketika kita apalagi ini di luar Sulawesi, Oke, ya, watak. ya dikenal orang mungkin kerasnya nggak bisa dibandingin dengan orang Sulawesi lah. Hmm. Ketika dikebunan sedikit otomatis kita berurusan dengan HAM, Ya. hak asasi manusia Ya. tersebut. Ya. Jadi Emang itu kenapa? nggak mungkin dulunya kita kan pernah sekolah di sana. Oke. Gitu. Alhamdulillah kalau disiplinnya yang tegas gitu. Hmm. Jadi mungkin seperti masuk pembelajaran atau masuk waktu sholat itu tegas banget, tapi kita nggak sampai menyentuh fisik ya Anak-anak yang di sana. iya. Berbentuk kesadaran gitu. Kesadaran masih sampai saat ini masih digembleng, disemangatin terus ya. Kalau bentuk menyemangati Oke. bagaimana? menyemangati itu ya mungkin yang terlihat dibimbing, ditemenin ya. Oh iya, ayo Simpelnya, sholat bukan gitu. gitu juga. Bener? Contohnya ketika waktunya sholat, Hmm? 15 menit waktu sholat, ya kita ingatkan. Atau malam waktunya tidur, dia mesti sholat tahajud. Oke, teman-teman atau kita sebagai pengurus mengingatkan, membangunkan untuk melaksanakan aktivitasnya tersebut. Mungkin itu termasuk dibimbing. Kalau membahas kesadaran, otomatis ustadz dan pengurusnya nggak ngapa-ngapain. Dia Iya. mungkin bangun sholat tahajud sendiri dan anaknya juga bangun. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih disemangatin terus dengan cara diperingatin. Soalnya kalau menunggu kesadaran masih kurang. Ya. Sudah berapa tahun di situ? Alhamdulillah udah 5 tahun. Lama ya, lama Iya. banget. Ya ada satu pertanyaan dari ini tadi. Nah ini berat ini pertanyaan. Bagaimana tanggapan ente seorang alumni atau seorang alumni yang sudah keluar dari pondok pesantren dan mengabdikan dirinya ke yayasan orang lain? Tanggapannya bagaimana? Iya, maksudnya tanggapannya bagaimana? Oke, kalau menurut saya Padahal- sendiri ya, Ya, oke. saya bertahan mungkin salah satunya hanya bersyukur. Contoh jika dibahas kembali, kalau seandainya saya nggak di sini Ya. di luar masih bisa nggak dapat tempat yang seperti ini ya. Mungkin rasa syukur yang harus diolah yang lebih, soalnya ketika kita nggak bersyukur di satu tempat belum tentu kita dapat tempat yang sama gitu. Kalau buat teman-teman lain pengalaman, kita banyaklah mendengar teman-teman kita ketika dia melanjutkan pengabdiannya di tempat lain, ternyata beberapa bulan kemudian dia Kabur. kembali. Mungkin kabur itu bahasa santri Iya, ya. Mungkin itu sih. Ya karena kenapa saya melontarkan pertanyaan begini? Karena gini, banyak yang kita dapatkan seorang alumni Iya.
Ketika dia beralih ke mengabdikan dirinya ke tempat lain, itu hanya apa ya, sebagai batu loncatan atau pelarian begitu. Pelarian. Bahasa kasarnya pelarian lah. Kalau pelarian otomatis nggak ngapa-ngapain dong. Iya, maksudnya tanggapan ente yang berpikiran Oh, seperti begitu. itu. Iya. Kalau saya sih susah untuk membaca orang lain ya. Iya. Jadi mungkin kembali lagi kesadaran sendiri. Sebenarnya ketika kita habis di pondok, apalagi yang kita kerjakan? Iya, betul. Mungkin betul. Saya setuju itu. Yang lanjut kuliah, alhamdulillah. Ya. Yang saya maksud itu ada yang menempatkan dirinya sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Misalnya belum pi kuliah, toh. Terus Kesini maka dulu deh, gitu. Saya di sini dulu dah. Zona nyaman. Buat zona nyaman gitu. Ya. Mencari kenyamanan, enggak ngapa-ngapain. Ya, sembari menunggu dia kuliah, betul-betul. Ya. Bagaimana tanggapan orang-orang yang begitu, berpikiran begitu? Itu yang saya maksud. Kalau buat membahas orang sih kurang bisa. Soalnya tadi jawabannya kembali ke diri sendiri kan. Oke. Otomatis kesadaran sendiri. Karena kita bisa melihat banyak, ada senior kita yang sukses, mungkin ada juga enggak. Kalau menurut saya sih itu justru orang-orang yang berpikiran begitu itu harusnya wah, orang ini bagus karena larinya setelah alumni arahnya baik, maksudnya belum tercampur apa-apa yang dari luar begitu dan bermanfaat. Yang paling penting bermanfaat bagi orang lain. Benar. Betul kan? Benar. Itu intinya, bermanfaat bagi orang lain. Kalau udah mengabdikan diri ke masyarakat atau ke mana gitu, ya, kan itu bermanfaat, ya kan? Bukan begitu? Benar begitu. Ada tanggapan atau apa? Kalau saya sih kalau pembahasan kayak gini susah bahas orang lain. Serius. Okay. Jadi kadang pengen ceritain pengalaman sendiri kan. Iya. Okay. Kalau saya rasa syukurnya itu ketika selesai di pondok, bersyukur aja masuk pondok itu, ketika selesai juga alhamdulillah bisa lanjut di pesantren lagi, walaupun mungkin jadi pembina atau pendidik. Nggak muluk-muluk sih, bisa sholat berjamaah 5 waktu itu udah luar biasa gitu. Kalau yang lain apa sih, sampai ketika kita menonton sebuah video ya, ada dialog yang mengatakan siapakah orang yang terkaya di dunia, gitu kan. Ternyata dijawab mungkin Atta Halilintar. Kata dia jawabannya salah. Apa Raffi Ahmad yang udah beli klub bola, jawabannya juga salah. Ternyata orang yang kaya itu orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itulah orang yang terkaya ternyata. Ya, berarti bahasnya agamis. Ya, mungkin orang-orang selain anak pondok atau orang yang bukan agama Islam khususnya, berarti nggak tertarik dengan bahasa itu. Itu sih. Siap. Oke, topik sembari mengajar di situ apa namanya, kepengurusan apalagi yang antum pegang di situ di yayasan itu? Kalau buat saat ini ya, alhamdulillah karena SMP-nya dia terbagi 2, nggak khusus pondok doang ya. Ada SMP umum itu pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris. SMP tahfiz, yang mana tahfiz nggak monoton ke Al-Quran dan pembelajaran tajwid. Apa dong? Jadi kita tambah dengan pelajaran-pelajaran seperti fikih, hadis, sirah gitu ya. Alhamdulillah diamanahin sebagai penanggung jawab kurikulum ya. Jadi yang mengatur pelajaran ini dan siapa pengajarnya. Itu salah satunya. Kemudian kemarin punya teman juga sempat mengabdi di Ar-Rasyid dan dia sempat membuka perguruan tapak suci yang mana kita udah rasakan di Darul Hufat. Tapi kalau bahas ini pasti saya dibully lah. Sembari ada sebagai pengajar, pelatih juga di situ. Pelatih. Tapi saya malu dong. Kenapa? Jawab ini. Kan tadi udah ada jawabannya. Ketika saya di Darul Hufat, saya pernah
Kalau bermain itu kucing-kucingan dengan trik senior. itu, Oh, itu trik. biasa itu. Oke Kalau lah. begitu banyak kisah-kisah begitu. Alhamdulillah di sini sebenarnya mentok ya. Hmm, Apa yang udah dibuka dengan teman, ya. kita nggak tahu siapa yang mau lanjutin, Maksudnya gimana? siapa pengajar selanjutnya gitu. Oh, Dan saya pernah sempat temenin dia ngajar. Jadi otomatis saya dong yang harus lanjutin. ya, ya. Gitu. Berarti ente yang pegang sekarang. Ya, buat sekarang sendiri. Nah, alhamdulillah mungkin banyak ilmu yang didapat karena gabung dengan komunitas. Contohnya Cibinong Raya, yang mana Cibinong itu menaungi pergunta Tapak Suci mungkin sekitar 6 kabupaten lah atau kecamatan gitu. Ada gak target ke depan seorang Taufik Hidayat? Kalau saya pribadi, Apakah saya maaf saya kebanyakan potong dulu. pribadi. Yes. Apakah pengen menetap di mengabdikan seumur hidup di sana atau bagaimana? Kalau itu ya sudah. Kalau itu jadi kembali lagi, kadang kalau orang tua sih pengennya di rumah ya, tapi kalau saya mungkin saya salah satu orang yang penikmat zona nyaman ya, ketika Kenapa nyaman nih? di suatu tempat kayaknya udah di sini aja Oh begitu. gitu, karena pengen Jadi dikirim jadi penikmat tidak zona menu- nyaman gitu. tidak menutup kemungkinan ente tetap di situ selamanya. Enggak juga sih, Oh kan masih ya berapa tahun ke depan, ya betul. mungkin bisa 2 tahun ke depan kita bisa juga melanjutkan stafet kemana, Ya, ya. mudah-mudahan bisa punya pondok sendiri. Ya. Itu Alhamdulillah. cita-cita seorang Taufik Hidayat apa ke depan ini? Kalau Target dan kedepannya, cita-cita. ini Wes, target jauh dekat, jauh dekat ini, semuanya, jauh dekat semuanya. semuanya. Kalau tadi kan udah dibahas pengen punya teman, Oh iya, iya. nah, itu Betul. salah satu targetnya. Kalau udah punya teman otomatis kita pikiran kita bisa digabung, mudah-mudahan kita juga punya pesantren Oh. gitu Kenapa berpikiran untuk membangun sebuah pesantren ya. nantinya? Kembali lagi ke moto, mungkin dapat moto kan, moto mungkin bisa diganti-ganti ya. Ya. Ketika moto yang satu nggak sukses, kenapa enggak Ya. kita belok kiri buat yang baik atau belok kanan. Ketika mendapatkan satu kalimat, buat apa kita bercita-cita untuk jadi orang yang sukses, tapi lupa kita untuk bercita-cita jadi orang yang bermanfaat. Tadi mungkin cuman Keren. paling suka kan orang yang bermanfaat kan. Keren. Kemudian kan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat itu kita baru niat sih ya. Kalau kita punya pesantren otomatis berapapun santrinya, 5, 10 atau 100, otomatis kita, kalau kita yang megang, kita yang bisa membuat santri tersebut mengenal Al-Qur'an, otomatis sedikit banyaknya adalah manfaatnya. Betul, betul. Gitu kan? Saya setuju. Walaupun profesi kita seorang guru ngaji lah, Iya, guru ngaji. tapi itu wah mulia sekali di mata Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Gitu ya. Iya. Itu kan cita-cita, target hidup seorang ya gitulah. Iya. Tapi mudah-mudahan semuanya tercapai atau terpenuhi begitu. Amin. Tapi kan sekuat apapun cita-cita kita, otomatis jalan yang kita lewati pasti jalannya. Ya. Gitu kan? Oke. Ya sebelum kita closing atau mengakhiri perbincangan kita kali ini, saya minta pesan dan Pesan. kalau pesan sudah tadi cerita. Pesan. Cerita. Kalau pesannya, Ya pesan sebagai seorang pengajar dan pelatih atau pengurus lah di salah satu lembaga pondok, apa pesan buat teman-teman di luar sana yang Umum ya. yang ragu untuk mengabdikan dirinya di satu lembaga? kalau sebenarnya kalau tadi bahas yang ini ya, saya penikmat zona nyaman. Ya. Nah, kalau pesannya gini, jangan takut untuk mencoba, karena kesuksesan itu pasti diawali dengan kegagalan. Gitu. Jadi coba aja dulu. Kalau gagal, otomatis kita akan sukses dengan diawali kegagalan tadi itu. Gitu sih. Itu pesannya. Iya. Cukup kayaknya. Waduh. Oke.
Baiklah teman-teman, itulah pesan tadi dari seorang Taufik Hidayat, yang Oke. mana beliau masih muda juga. Mudah-mudahan semua cita-cita dan target ke depan bisa terpenuhi Amin dengan ya cepat. Rabbal Alamin. Amin. Dan jangan lupa untuk penonton Bilala Podcast di Mimbar 77 selalu dukung, like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Share video-videonya. Oke. Thank you. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.